ditunggu dan dinanti. Benar? Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja di Forum. Ahmad Riza Patria, Jakarta ini menjadi magnet di era transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, menjadi tangga menuju Pilpres 2029, anggarannya begitu besar, kewenangannya begitu. Itu yang kemudian menjadi semua orang berebut dan mengincar Jakarta. Ya betul ya, Jakarta tuh menjadi epicentrum ya, pusat segala pusat ya. Sebelum pindah ke IKN aja, Jakarta karena anggarannya besar, ruang wilayahnya kecil. Di Jakarta itu setiap gubernur bisa kreatif ya, kreativitasnya bisa diwujudkan gitu. Apa yang mau dibangun bisa dibangun, berbeda dengan provinsi. Sehingga prestasinya secara fisik lebih kelihatan. Masyarakatnya lebih heterogen, modern. Memang Jakarta ini satu tempat yang penting bagi pemimpin yang ingin menjadi presiden ya. Ingin menjadi presiden. Oke. Sehingga tidak salah semuanya melihat sejak Pak Jokowi ya menjadi presiden dari Solo ke Jakarta kemudian ke semuanya berbondong-bondong menghitung bahwa Jakarta menjadi penting. Termasuk semua partai, tidak hanya calon ya, tapi juga partai-partai melihat Jakarta adalah tangga untuk ke Pilpres. Saya kira itu satu yang wajar, memang adanya demikian. Namun bagi Kim bukan itu yang penting. Bagi Kim justru yang penting ada bagaimana Jakarta bisa ya membantu pemerintah pusat agar program-program pemerintah pusat bisa diwujudkan secara baik dan benar dan cepat. Kemudian yang kedua, ada program yang tidak kalah penting, adanya IKN. IKN itu adalah perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tidak hanya fisik yang harus dibangun di Kalimantan Timur, tapi perpindahan orang ya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tidak hanya orang, tapi juga programnya dan lain sebagainya, kegiatan dan sebagainya. Jadi ini perlu waktu, sehingga kami merasa penting perlu ada keselarasan, harmonisasi, berkelanjutan dan sebagainya antara pemerintah pusat dengan Jakarta, sehingga proses IKN itu juga bisa menjadi lebih baik dan lebih cepat. Oke, baik. Mbak Lulu, ya, apakah juga sependapat bahwa Jakarta memang tangga menuju Pilpres 2029? Ya, pengalaman sebelumnya kan seperti itu, karena pusatnya pusat dan nyaris tidak ada entitas yang tidak memberikan perhatian ke Jakarta. Ya apapun dianggap sebagai apapun ya Jakarta tetap punya prioritas dan menempatin posisi yang istimewa bahkan bagi seluruh provinsi yang ada di tanah air kan. Jadi berita tentang Jakarta aja juga bisa lihat di Papua di mana aja, dan itu mengalahkan isu terkait pilkada-pilkada yang lain. Itu menunjukkan betapa penting dan strategisnya Jakarta ya, karena sekian dekade ya menjadi ibu kota, belum lagi kemudian sejarah panjang yang dimiliki Jakarta sejak era kolonial itu tidak memungkinkan untuk tiba-tiba kemudian didinai hanya karena misalkan kita punya IKN. Jadi mau ada IKN atau tidak, Jakarta tetap penting. Seperti saya tadi sampaikan ya ketika kita lagi break, ketika kita punya kawasan aglomerasi itu justru tidak menjadikan Jakarta ini posisinya menjadi semakin kecil gitu. Karena apa ya? Karena tetap akan menjadi center of excellence dan menjadi pusat kota global ekonomi, kebudayaan dan lain-lain, dan ini mengkoordinasi 3 wilayah yang ada di sekitaran Jakarta. Ada Jawa Barat, kemudian ada Banten, kemudian Jakarta. Jadi 3 Pak. Jadi 3 kekuatan besar yang kemudian ini pasti akan ada posisi di mana Gubernur Jakarta menjadi posisi yang penting. Meskipun kita tidak tahu ya nanti Presiden terpilih Pak Prabowo itu akan menunjuk siapa yang akan mengkoordinasi Dewan aglomerasi. Tetapi kan tidak mungkin Jakartanya sendiri kemudian ada di pinggiran, karena itu posisi yang kemudian kita jadikan konsesi ketika tidak lagi jadi IKN dan kemudian menjadi daerah khusus Jakarta itu. Nah, saya kira ini yang kemudian membuat kita berpikir dan menghitung dengan secara cermat, bukan soal berapa banyak populasi di Jakarta dibandingkan misalnya Jawa Barat atau kemudian Jawa Timur. Jakarta tetap penting karena dia tetap menentukan juga landscape politik di Indonesia, dan secara ekonomik juga pasti akan berpengaruh. Berapa banyak sih orang yang dari luar Jakarta yang kemudian mohon maaf nih dihidupin dan kemudian mendapatkan penghidupan dari Jakarta. Sehingga kalau kemudian
kemudian seperti Mas Anies yang dia punya pengalaman dan rasa batin, sudah pernah memimpin Jakarta, dia tahu betul apa yang dibutuhkan untuk bisa mengorkestra ya semua kebutuhan yang ada di Jakarta. Pertama itu dilanjutkan, dan yang kedua dia punya spirit baru dengan perubahan. Justru menurut saya malah ini ada dua hal yang bisa jalan barengan ya. Jadi satu sisi ada sustainability karena beliau adalah gubernur di DKI Jakarta, tetapi di sisi lain juga ada semangat change-nya dan menyambut semua situasi yang baru yang terkait dengan status Jakarta. Nah, kembali ke sini, oleh karena itu kenapa PKB dari awal ketika mendeklarasikan Mas Anies, kita membatasi diri, Mas, kontrol diri. Itu penting. Jadi membatasi diri, mengontrol diri, tidak kemudian Anies Baswedan langsung ida, atau Anies Baswedan dengan siapa kita punya kader, enggak. Tetapi kalau ditanya PKB punya enggak orang? Ada, gitu loh. Baik. Stok ada, tapi kita cek gimana dengan PDIP. Karena kita mau menyatukan dua kutub besar yang pernah berhadapan-hadapan. Baik, PDIP. Gitu Gimana Bung Eriko menyatukan dua kutub besar yang berhadapan-hadapan di Jakarta? Judul kita kan 3 atau 2 poros. Saya menduga tadi 3 ini yang menentukan 3 poros. Tapi saya menduga bisa menjadi 2 poros. Bisa menjadi 2 poros. Why? Ya, kan begitu kan? Antara? Karena kenapa? Jangan dikatakan gubernur DKJ ini terus kemudian seperti yang disampaikan. Saya melihat dari sisi berbeda. Siapa komandan aglomerasinya nanti? Belum tentu. Nah, apakah Kang Emil mau masuk DKI? Kalau saya nih, saya menduga-duga saya jadi Kang Emil, saya nggak mau. Nggak mau ya? Saya di Jawa Barat. Why? Aglomerasi 20 juta penduduknya. Jawa Barat masih tetap 40 juta, bukan 50 juta. Karena berkurang dengan aglomerasi. Katakan seperti itu, hitung-hitungannya. Jawa Tengah juga penting. Jawa Timur juga penting. Kenapa kami mengajak PKB? Karena PKB, PKS belum terkunci dengan hal lain. Saya menduga Kang Emil tidak akan maju Jakarta. Tidak akan tetap akan di Jawa Barat. Karena itu lebih memungkinkan, dan kami siap menjadi wakil di Jawa Barat dengan Nono Surono. Minimal Kang Emil bimbang kalau masuk Jakarta ya. Loh, sekarang gini, siapa yang mau berjudi? Lagi kencang nih judi online nih. Saya adik jangan main judi online. Lagi kencang nih. Siapa sih yang mau berjudi untuk satu yang belum pasti, yang tak jelas? Mendingan di Jawa Barat. Kemungkinannya menang, kita harus jujur akui. Loh, di hasil survei juga. Jadi kalau 2 poros siapa? Ya? Kalau 2 poros siapa? Nah, kalau Kang Emil tidak ke sini, ini kan dugaannya kan. Nah, ini bisa menarik ini. Nah, bisa nanti kan tahu-tahu Kim sama Anies lagi gabung, kan bisa kan? Iya. Terus kami Kimnya membentuk dukung poros Anies kedua. maksudnya. Bisa. Betul. Jangan dikatakan tidak bisa. Politik is dinamis. Politik dunia ini adalah selalu berubah, tidak ada dunia yang selalu berubah. Pipin Sophia. Jadi apa kemudian daya tarik, apakah memang tangga menuju 2029, aglomerasi, anggaran? Ya tentu setiap orang punya motif ya. Terlepas dari motif, misalnya ada yang nanti running untuk 2029, kami memandang bahwa warga Jakarta berhak mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi kami tidak menghendaki bahwa gubernur Jakarta ke depan hanya pencitraan, padahal persoalan yang terjadi di Jakarta itu begitu luas. Tidak hanya orang Jakarta, tetapi orang dari luar Jakarta juga datang ke Jakarta. Jadi bagi kami adalah bagaimana rakyat Jakarta itu semakin bahagia. Dan memang kalau kenapa kami mendukung Mas Anies itu bukan perubahan kalau di Jakarta, tapi keberlanjutan. Keberlanjutan harus dipahami ya. Yang dibawa. Kalau gabung sama Kim nih. Tapi perubahannya kan ada DKJ namanya. 2017 sebagai, nah itu kalau Kim mau hadir lagi Jadi kalau misalnya Bang Patria misalnya mau gabung dengan Mas Anies ya, apalagi wakilnya Pak Sohibul Iman, kami terima kasih itu. Ya, jadi gantian kemarin kan Bang Ariza gabung Gerindra. Kemarin Bang Ariza sebagai wakil. Gak apa-apa, PKS ke Gerindra, PDIP sama PKB. Jangan kalau Kang Emil nggak jadi kesini, jangan Pak Heru Budi nanti bisa maju lagi. Baik, Kang Gunggun. Jadi apa faktor yang bisa menentukan pembentukan koalisi nanti sebenarnya? Faktornya di mana nanti? Yang menyatukan itu semua? Biasanya kalau dalam konteks faktor yang menentukan itu ada 3 kan. Dalam bacaan akademik itu yang disebut opportunity structure perspective. Yang pertama itu yang disebutkan probabilitas perolehan suara. Kita udah nggak bisa nafikan tuh, figur yang punya tingkat elektabilitas tinggi pasti menjadi
rebutan dari Magnet partai-partai. ya, magnet. Yang kedua, ini yang juga orang kerap kali lupa, yang disebut dengan keuntungan dalam kekuasaan atau benefit of office. Keuntungan dalam kekuasaan tidak hanya semata-mata di DKJ-nya, tetapi juga tentu dalam konteks lebih luas lagi. Kenapa? Karena irisan kepentingan dalam kekuasaan itu bukan hanya dalam satu spot. Nah, yang ketiga yang kerap kali juga orang lupa, itu yang disebut dan cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan yang jarang sekali terdiskusikan di ruang-ruang publik. Nah, masalahnya Mas Budiman, menurut saya kenapa potensial menjadi dua poros? Karena saya lihat ketika poros Anies Baswedan itu dia akan membentuk circle partai-partai ya, seperti kita bisa sebut misalnya seperti PKB kan udah declare dari awal, jarang sebenarnya dalam konteks tradisi PKB di Jakarta. Kemudian PKS sudah positioning dari awal Anies, tapi kemudian mengunci dengan nama Sohibul Iman. Nah, yang menarik adalah saya setuju dan Bang Eriko, sebenarnya kalau dari kepentingan Partai Golkar misalnya, posisi Ridwan Kamil jauh lebih potensial dan jauh lebih prospektif ketika maju di Jawa Barat. Baik bagi Kang Emilnya maupun bagi Partai Golkarnya. Kenapa? Golkar itu lumbung suara besar, itu Jawa Barat. Sehingga ketika kehilangan salah satu simpul potensial itu juga bisa kemudian jadi, sebenarnya apakah jadi benefit atau justru jadi hal yang merugikan. Nah, makanya kenapa tadi di awal, di segmen awal saya udah bilang, Kim ini nanti satu atau enggak gitu kan dalam mengusung nama. Karena bisa aja ketika Ridwan Kamil misalnya tidak jadi maju di Jakarta, Kim mungkin saja juga bisa punya strategi sendiri-sendiri gitu. Dan itu beda antara Golkar dengan Gerindra ya sebetulnya sekarang ya. Iya. Oke, baik Kang Gunggun, Bang Pipin, Bung Eriko, Mbak Lulu dan Ahmad Rizapatria. Posisi daerah khusus Jakarta menjadi sangat strategis dengan anggaran lebih dari 80 triliun serta dalam proses transisi pemindahan ibu kota, pemimpin Jakarta